Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sehat semua. Untuk video yang saya buat hari ini terkait dengan materi pembelajaran pada kelas 12, yaitu tentang berbuat baik kepada sesama. Yang dimaksud dengan berbuat baik kepada sesama di sini adalah kita sebagai manusia harus bisa memiliki perilaku yang baik kepada siapapun, terutama kepada sesama manusia. Apalagi kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial, yang dimana kita butuh orang lain untuk membantu kita, menolong kita dalam semua pekerjaan kita. Nah, Untuk pengertian dari berbuat baik kepada sesama di sini, di mana berbuat baik ini adalah baik itu pengertiannya bisa diartikan sebagai ihsan dari sisi kebahasaan. Kata ihsan berasal dari kata kerja atau fiil hasuna yahsunu hasanan, yang artinya adalah baik. Kemudian mendapatkan tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan. Artinya adalah memperbaiki atau berbuat baik. Jadi, yang dimaksud dengan ihsan atau baik adalah menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatan kita. Jadi ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan perbuatan baik, anggap saja bahwa Allah itu melihat kita. Ya. Namun, jika kamu tidak bisa membayangkan bahwa Allah itu melihat kita, anggap saja bahwa Allah itu selalu anggap saja bahwa kita membayangkan bahwa Allah itu sesungguhnya selalu melihat kita, apapun yang kita lakukan. Jadi ketika kita mau melakukan perbuatan jelek, melakukan perbuatan jahat, kita pikir-pikir terlebih dahulu. Karena kita sudah terpaku dalam pikiran kita bahwa kita dalam melakukan perbuatan maksiat itu selalu dilihat oleh Allah. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Terjemahannya adalah dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Maksud dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83 di sini, di mana kita selain kita harus wajib menyembah kepada Allah, kita juga harus berbuat baik kepada sesama, terutama kepada kedua orang tua kita. Kemudian saudara kita, kerabat kita, terus anak yatim yang ada di sekitar rumah kita, dan orang-orang miskin. Serta ketika kita dalam bertutur kata atau berucap, sebaiknya kita berucap yang baik. Dan jangan lupa untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ya. Kemudian dalil yang kedua tentang berbuat baik adalah Quran surat Luqman ayat 13-14.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir, yang artinya adalah dalam Quran Surat Luqman ayat 13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang begitu besar. Jadi, untuk Quran Surat Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah kamu kembali. Jadi yang dimaksud dengan Quran Surat Luqman ini, kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama adalah ibu kita, karena ibu adalah orang yang mengandung kita selama 9 bulan dan kemudian menyusui kita sampai usia 2 tahun baru menyapihnya. Itu adalah terjemahan dari Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Kemudian asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Asbabun nuzul itu apa sih? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah, namun kemudian mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal ini terhadap orang lain dengan mengubah isi dari kitab Taurat itu. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi atau para pendeta Yahudi ini sebenarnya mengetahui tentang ciri-ciri kenabian yang telah dikabarkan dalam kitab orang Yahudi, yaitu kitab Taurat, di mana ciri-ciri kenabian itu sesuai dengan ciri-ciri dari fisik Rasulullah. Namun karena mereka ingkar, akhirnya mereka menyembunyikan isi dari kitab Taurat itu. Ya, itu adalah asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya asbabun nuzul dari Quran Surat Luqman ayat 13-14. Diriwayatkan pula oleh Abu Sa'ad bin Abu Bakar Al-Ghazali berkata bahwa Muhammad bin Ahmad bin Hamdan telah berkata kepada kami dan berkata kepada Abu Ya'la, telah memberitahu kami dan berkata bahwa Abu Hutsaimah telah memberitahu kami dan berkata bahwa Al-Hasan bin Musa telah memberitahu kami dan berkata bahwa Zuhair telah memberitahu kami dan berkata bahwa Sama bin Harb telah memberitahu kami dan berkata bahwa Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya berkata, ayat ini turun tentang diriku. Lalu dia berkata, ibu Sa'ad telah bersumpah untuk tidak berbicara selama-lamanya sehingga dia Sa'ad mengingkari agamanya Islam. Dan tidak makan dan tidak minum, ibu berada dalam keadaan seperti itu selama 3 hari sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, bapak dan ibunya. Itu adalah asbabun nuzul dari Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Apa sih manfaat berbuat baik kepada sesama? Berbuat baik atau dalam istilah Islamnya adalah ihsan kepada siapapun akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dia lakukan. Demikianlah Allah membuat sunnah atau aturan bagi alam ini, ada jasa dan ada balas. Semua manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas budi. Jadi maksud dari berbuat baik kepada sesama adalah ketika kita bisa berbuat baik kepada orang lain, insya Allah orang lain pun juga akan bisa berbuat baik kepada kita sendiri. Walaupun terkadang
imbalannya itu tidak kepada orang yang pernah kita berbuat baiki, tetapi terkadang yang memberikan jasa atau imbalannya itu adalah orang lain. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tentang materi berbuat baik kepada sesama, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.